Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk Pak Vivian Kadimla Desi sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Risiko. Perkenalkan, nama saya Faris Tofawi dengan NIM akhir 059. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil tugas dari lembar kerja untuk manajemen risiko. Dengan judul untuk tugas saya, risiko keterlambatan pengumpulan tugas kelompok mahasiswa. Oke, next. Oke, selanjutnya untuk latar belakang. Tugas kelompok bertujuan untuk melatih kerjasama, tanggung jawab, dan komunikasi siswa. Namun sering terjadi keterlambatan karena koordinasi yang lemah, komitmen yang tidak konsisten, dan pembagian tugas yang tidak merata. Keterlambatan berdampak pada nilai dan penilaian dosen itu sendiri. Perbedaan disiplin dan manajemen waktu antar anggota juga berkontribusi pada masalah ini. Penting untuk menetapkan konteks risiko untuk menemukan akar masalah dan mengurangi keterlambatan. Selanjutnya di sini ada masalah. Yang pertama itu tugas kelompok sering terlambat atau ngaret. Yang kedua itu koordinasi antar anggota menjadi lemah, komitmen yang tidak merata dari setiap anggota kelompoknya. Lalu yang terakhir itu ya tentunya akan berdampak langsung ke nilai. Yang kedua di sini kita menggunakan acuan. Acuan yang digunakan yaitu ketentuan format untuk tugas kelompok dari dosen pengampu mata kuliah. Untuk sasarannya yaitu tugas kelompok dapat diselesaikan tepat waktu. Selanjutnya itu sesuai dengan format dan ketentuan dosen. Selanjutnya ada tujuan dari teks risiko bertujuan untuk menentukan sasaran kegiatan tugas kelompok secara jelas, mengidentifikasi sumber risiko keterlambatan, serta menetapkan pihak yang terlibat dalam proses pengerjaan tugas. Dengan tujuan ini, pengelolaan tugas dapat berjalan lebih terarah, pengumpulan tugas dapat dilakukan dengan tepat waktu, sehingga dapat mengurangi risiko keterlambatan yang akan menyebabkan pada menurunnya nilai atau nilai berkurang. Selanjutnya di sini ada sasaran SMART. SMART itu ada 5 acuan atau 5 ini. Yang pertama ada spesifik, yaitu menyelesaikan tugas kelompok tepat waktu sesuai dengan ketentuan atau format yang ditentukan dalam pengerjaan. Nah, yang kedua itu measurable, tugas dikumpulkan sebelum atau pada batas waktu yang ditentukan. Achievable, ya ini yang dapat dicapai lah. Itu jumlah anggota dan pembagian tugas sesuai kemampuan masing-masing. Yaitu selanjutnya ada realistik, itu komunikasi antar mahasiswa berjalan lancar sehingga tidak mengganggu proses penugasan. Yang terakhir ada time bound, tugas diselesaikan sesuai deadline mata kuliah pada minggu yang telah ditentukan. Next. Selanjutnya ada penetapan ruang lingkup risiko. Yang pertama, ruang lingkup risikonya satu, pembagian tugas, pengerjaan tugas, kondisi kelompok, koordinasi kelompok, hingga pengumpulan akhir. Batas ruang lingkupnya itu satu tugas. Terus ini batasannya itu dikerjakan pada daring atau luring. Dan masanya itu dari awal tugas hingga mencapai deadline. Karena proses risiko kelompok dan pembagian tugas hingga pengumpulan tugas saling berhubungan dan berpengaruh langsung terhadap risiko keterlambatan, analisis risiko dibatasi pada tahapan ini. Ini dilakukan agar analisis tetap fokus, relevan, dan sesuai dengan kegiatan akademik mahasiswa. Selanjutnya itu analisis stakeholder, baik internal maupun eksternal, itu anggota yang terlibat lah, atau orang-orang yang terlibat. Untuk internal sendiri itu ada ketua kelompok, itu untuk mengkoordinasi dan mengontrol tugas.
Selanjutnya ada anggota kelompok yang menyelesaikan bagian tugasnya masing-masing. Selanjutnya ada dari eksternal, yaitu dosen pengampu. Ya, jika salah satu stakeholder internal tidak menjalankan tugasnya, maka akan mengaruhi proses pengerjaan tugas sehingga dapat memberi risiko pada keterlambatan dan pengumpulan tugas. Sementara stakeholder eksternal juga berperan penting dalam penilaian dari tugas atau proyek yang diberikan sebelumnya guna untuk mendukung kegiatan akademik di perkuliahan. Next. Dalam penyesuaian dengan alur pengerjaan tugas kelompok. Yaitu yang pertama A ada alur proses. Satu, tugas diberikan. Dua, pembagian tugas kepada anggota kelompok. Tiga, pengerjaan tugasnya. Yang keempat, akan menyusun bagian masing-masing dari kelompok. Lalu sebelum dikumpulkan akan melalui tahap revisi untuk mengetahui di mana kurangnya untuk diperbaikan sehingga akan mendapatkan hasil yang maksimal. Lalu yang selanjutnya ada kumpulan ya, tadi setelah direvisi maka akan dikumpulkan sebelum deadline untuk mencegah keterlambatan. Yang B itu proses signifikasi untuk dikaji resikonya. Oke, yang pertama ada pembagian tugas awal, terus ada penggabungan akhir hingga pengumpulan akhir. Jadi tiga proses ini sangat penting untuk dikaji risikonya. Kalau pembagian tugas awal kan, misalnya setiap anggota itu mendapatkan porsi yang mungkin seimbang, jadi sama banyak, atau enggak ada salah satu dari anggota yang dapat terlalu berat. Jadi akan mempengaruhi ke depan. Jadi kalau misalnya ada satu anggota yang dapat mungkin terlalu banyak, mungkin dia akan lama mengerjakannya. Terus penggabungan hasil itu mungkin ntar mempengaruhi, ya, kan dari satu tugas ke tugas lain itu akan apakah nyambung gitu. Jadi ntar di situ bakal ada revisi juga hingga akhirnya pengumpulan akhir. C, yaitu hubungan ruang lingkup dengan proses pengerjaan tugas. Ruang lingkup yang ditetapkan sesuai dengan alur pengerjaan tugas kelompok karena setiap tahapan dalam alur tersebut berpengaruh langsung terhadap hasil akhir dan ketepatan waktu pengumpulan tugas. Kita next. Oke, ini ada penetapan kriteria risiko. Ada kemungkinan. Kriteria kemungkinan risiko digunakan untuk menilai seberapa sering keterlambatan terjadi dalam pengerjaan tugas kelompok. Dari level yang hampir tidak pernah hingga sangat sering. Kalau hampir tidak pernah berarti anggota mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi nggak melewati nggak melewati waktu yang ditentukan. Kan misalnya kalau tugas kelompok tuh misalnya, guys kita kumpulin H-2 sebelum deadline. Jadi kita bisa susun terus kita bisa revisi. Jadi nggak mepet-mepet banget gitu. Kalau jarang ya berarti ada satu yang sedikit terlambat tapi nggak ngaruh. Terus mungkin ada beberapa yang terkendala jadi akan mengaruhi ntar pas di akhir sering. Nah ini sering hingga sangat sering itu berarti sangat mempengaruhi atau bahkan menjadi pemicu dari keterlambatan. Itu oke, next. Oke, ini dampaknya ada dari level yang sangat rendah hingga sangat tinggi. Kalau dampaknya itu terus kalau rendah mungkin ya terlambatan singkat tapi mungkin masih ada batas keterlambatan gitu, misalnya batas keterlambatan 10 menit jadi mungkin terlambatnya cuma 2 menit jadi ya masih aman. Terus sedang ya berarti nilainya bakal kurang. Tinggi atau sangat tinggi bahkan ya bisa nilainya sangat parah atau bahkan nggak dinilai sama sekali. Jadi itu dampaknya dari keterlambatan pengiriman tugas kelompok ini. Jadi mungkin lanjut. Oke, ini simpulan akhir. Penetapan konteks risiko bertujuan untuk memahami penyebab keterlambatan dalam tugas kelompok. Dengan mendefinisikan tujuan, ruang lingkup, dan pihak terkait dengan jelas, kita dapat mengelola risiko sejak awal. Hal ini memastikan pengumpulan tugas tepat waktu dan proses belajar yang lebih teratur.
Oke, ini udah masuk slide terakhir. Maaf sebelumnya jika kameranya kadang mati, soalnya ini pakai kamera dari HP. Jadi mungkin segini dulu untuk presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.